Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, kali ini kita langsung aja bongkar sumber yang Anda bagikan ya. Ini bab kedua dari buku The 22 Immutable Laws of Branding. Ya, bagian branding internet. Betul, spesifiknya tentang hukum interaktivitas. Nah, misi kita nih mau coba paham kenapa sih interaktivitas ini dibilangnya bukan cuma fitur, tapi kayak jiwanya internet gitu. Bener. Dan gimana ini mestinya ya mengubah total cara kita mikirin bangun brand online. Siap ya? Siap. Jadi, sumber ini langsung ke intinya sih. Ada pergeseran fundamental. Internet itu, gimana ya, bukan cuma saluran baru. Oh, bukan kayak TV atau koran pindah platform gitu? Bukan sekedar itu. Yang bikin revolusioner, ya ini atribut uniknya. Interaktivitas. Benar-benar satu-satunya media massa yang bisa, ya, interaktif dua arah secara masif dan real time. Wow, oke. Ini yang ngubah aturan mainnya. Oke, jadi interaktif di sini tuh maksudnya apa ya? Lebih dari sekedar bisa diklik gitu. Buku ini kan nekenin kalau di internet, kendalinya ada di pengguna, di Anda. Nah, itu dia. Beda banget sama TV atau radio yang kita cenderung pasif aja nerima. Di sini kan kita milih, mau lihat apa, baca apa, dengerin apa. Tepat. Kalau gitu, iklan model lama yang nyela-nyela gitu pasti jadi tantangan gede ya. Pengguna kan tinggal, ya udah cuekin atau matiin aja. Gampang banget. Persis. Makanya format media lama kayak majalah atau koran itu seringnya agak kesulitan pas dibawa ke online. Oh ya, ada contohnya? Ada. Sumber ini nyebut Slate sama Salon. Mereka oke sih trafiknya rame, tapi awalnya agak berjuang karena yaitu tadi mereka basically mindahin model majalah cetak ke web. Jadi kurang internetnya gitu ya? Kurang interaksinya. Apa? Karena pengguna bisa aktif banget. Mau nyari info, bandingin data spesifik misalnya ya, mau beli kulkas, bandingin fiturnya, langsung dapat jawaban. Jadi pengguna yang narik informasi, bukan cuma didorong. Betul. Dan yang menarik, definisi interaktivitas di buku ini tuh jauh lebih kaya loh. Nggak cuma milih menu atau klik link. Nah, ini nih yang saya suka, jadi nggak dangkal ya. Buku ini kan ngasih contoh-contohnya ya. Iya, diurai lebih detail. Misalnya, pertama ya kemampuan kita ngetik instruksi, terus situsnya ngasih info sesuai permintaan. Kayak nyari buku di Amazon gitu kan, berdasarkan penulis atau apa. Bener, itu level dasar, tapi penting. Terus naik lagi levelnya. Gimana tuh? Kedua, situsnya bisa ngasih info tambahan. Proaktif gitu, kayak Amazon lagi. Dia bisa aja nyaranin buku lain yang dibeli orang yang minatnya mirip sama kita. Wah, ini udah kayak ada percakapan ya, nggak satu arah. Mulai kerasa gitu. Dan ada lagi yang lebih dalam. Apalagi tuh? Ketiga, kita sebagai pengguna bisa nambahin info kita sendiri ke situs itu. Paling gampang ya ngasih rating atau nulis ulasan buku di Amazon. Oh iya bener, kita jadi ikut ngebentuk kontennya. Betul. Keempat, bahkan lebih kompleks lagi, situsnya bisa nangani situasi rumit, kayak ngitung harga tiket pesawat yang berubah-ubah itu, secara instan. Itu butuh sistem yang canggih di belakangnya ya. Iya. Dan kelima, sampai ke kemampuan buat, misalnya ikut tes IQ online atau tes psikologi. Itu kan interaktif banget. Kita aktif partisipasi. Oke. Jadi intinya, brand yang sukses di internet itu bukan yang cuma punya website keren dilihat ya. Bukan sekedar tampilan. Tapi yang benar-benar bisa ngerancang pengalaman yang manfaatin level-level interaktivitas ini. Kayak bangun sistem dialog gitu ya, bukan cuma pajangan informasi. Tepat sekali. Dan sumber ini ngelihat potensi gedenya itu di area kayak misalnya layanan kesehatan atau pendidikan online. Kenapa? Karena dasarnya emang udah interaktif. Oh iya ya, kayak hubungan dokter-pasien atau guru-murid. Iya kan? Itu kan dialog terus. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat Anda yang dengerin. Coba deh, ingat-ingat pengalaman online Anda sendiri. Situs mana sih yang bikin Anda ngerasa terlibat? Yang beneran bisa diajak ngobrol? Dan mana yang rasanya cuma kayak baca brosur digital aja gitu ya, statis. Nah, itu dia. Pasti kerasa bedanya kan? Bener banget. Ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Jadi hukum ini intinya negasin kalau kunci sukses di dunia maya itu bukan cuma mindahin barang dari offline ke online. Jauh lebih dari itu. Tapi harus dirancang ulang pengalamannya dari awal dengan interaktivitas sebagai ya jantungnya gitu. Fokusnya bangun dialog, bukan siaran satu arah. Betul, implikasinya luas banget. Sukses online itu ya berarti manfaatin kekuatan unik internet ini buat bangun hubungan yang lebih dalam sama audiens Anda. Nggak cuma transaksi sesaat. Jadi kalau kita simpulkan nih,
Hukum interaktivitas ini pesannya buat Anda apa? Keberhasilan brand Anda di internet itu sangat tergantung pada seberapa jauh Anda bisa menciptakan pengalaman yang ngelibatin pengguna secara aktif. Bukan pasif? Iya, bukan pasif. Ini bukan soal teknologinya aja yang canggih, tapi lebih ke strategi ngebangun komunikasi dua arahnya itu. Tepat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal lagi buat direnungkan. Kalau interaktivitas sejati itu intinya dialog, dan artinya kita juga ngasih sebagian kendali ke pengguna. Maksudnya kendali narasi gitu. Ya, termasuk mungkin dengerin feedback, ngasih ruang buat suara mereka. Nah, pertanyaannya, seberapa berani sih brand Anda sekarang ini buat bener-bener ngebuka ruang percakapan itu? Bahkan kalau feedbacknya nggak selalu positif ya. Justru itu, disitulah tantangan sekaligus peluang terbesarnya di era digital ini. Berani nggak buat bener-bener interaktif?